Sebelum kita memulai cerita, jangan lupa untuk klik pada tombol subscribe, like, dan lonceng. Tinggalkan juga komentar agar channel ini terus berkembang. Selamat mendengarkan. Selamat malam. Perkenalkan, namaku Rizal. Aku akan bercerita tentang pengalaman pribadi ketika PKL di salah satu perusahaan yang berada di kota Surabaya. Sewaktu aku masih duduk di bangku kuliah. Kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Sebuah pengalaman mistis yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Singkat cerita, aku dan teman-teman yang lainnya menjalankan tugas seperti biasa. Sampai akhirnya kami pun dekat dengan liburan panjang. Sehingga banyak pekerjaan yang harus kami selesaikan agar kami bebas liburan tanpa beban. Saat itu adalah hari terakhir bekerja sebelum liburan panjang. Suasana kantor masih ramai oleh pekerja yang masih bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Karena ingin bebas dari pekerjaan saat liburan, aku dan teman-teman rela lembur agar pekerjaan kami selesai semuanya, agar kami bisa menikmati liburan dengan tenang. Kami pun mulai bekerja kembali, fokus untuk menyelesaikan pekerjaan setelah makan siang. Hingga tak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Aku pun merasa lelah seharian telah bekerja, dan aku memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar karena ingin meregangkan tubuh yang pegal yang telah duduk seharian. Dan aku memutuskan berjalan-jalan di sekitar gedung tempat aku PKL. Ya, minimal bisa menghirup udara segar sebelum akhirnya aku bisa melanjutkan pekerjaanku yang bisa dibilang sedikit lagi selesai. Aku berjalan di sekitar area gedung, dan aku baru menyadari di sekitar belakang gedung itu banyak sekali barang-barang tua yang sudah tidak terpakai. Termasuk salah satu yang sangat menarik perhatianku. Di sana ada sebuah bis yang cukup tua yang sekarang sudah tidak terpakai. Terlihat bis itu terparkir di pojokan gedung dengan rumput ilalang yang tinggi berada di sekitarnya. Bis itu pun terlihat sudah tidak ada kacanya. Bahkan bannya pun terlihat kempes. Sekitar aku sedang memperhatikan bis itu, tak sengaja aku melihat ada yang bergerak di sana, yang sedikit tertutup rumput ilalang yang tinggi. Setelah aku coba dekati, ternyata ada orang di sana. Orang yang kulihat adalah seorang laki-laki, seperti sedang mencari-cari sesuatu di area bagasi yang terletak ada di pinggir bis itu. Aku melihatnya setengah badannya saja, karena setengah badannya lagi dari lengan sampai kepala masuk ke dalam bagasi bis. Kuperhatikan gerak-geriknya terlihat sedikit mencurigakan. Aku pun mencari cara untuk mendekatinya dan kuberanikan diri untuk bertanya. Maaf mas, lagi ngapain di situ? Mas? Mas? Pertanyaan aku pun seakan tidak didengar. Dari pakaian yang kulihat, laki-laki ini memakai seragam yang biasa dipakai kurir di sini. Mungkin dia sedang mencari barang sampai tak bisa menjawab pertanyaanku. Pikirku waktu itu,
Tetapi entahlah, aku pun mencoba bertanya kembali. Barangkali suaraku kurang lantang, jadi tidak bisa terdengar oleh dia. Mas, mau saya bantu? Mas, Mas. Laki-laki itu pun masih tidak menjawab. Namun orang itu tetap saja sibuk mencari-cari di dalam bagasi. Tidak terlihat wajahnya, karena badannya saja yang condong ke dalam bagasi bus tua itu. Aku pun tak mengambil pusing dan segera meninggalkannya. Aku coba untuk berjalan mengintari sambil melihat-lihat bis itu. Kulihat memang sudah sangat rusak di sini. Sepertinya bertahun-tahun jadi bangkai di sana. Karena karat di sekitar bodi bis ini menggambarkan betapa lama bis tua itu sudah tidak terpakai. Ketika aku sedang mengelilingi bis itu, tiba-tiba aku mendengar suara benda jatuh. Sontak, aku berkata, Apaan tuh yang jatuh? aku mendengar ada suara gaduh yang berasal dari samping bis. Aku langsung berpikir, mungkin terjadi sesuatu dengan kurir yang tadi aku lihat. Aku pun langsung berbalik dan kembali ke tempat pertama aku melihat kurir itu. Karena takut akan terjadi sesuatu. Namun saat sampai di sana, Loh, mana orang itu? aku tidak melihat siapapun. Sambil melihat di sekitar itu, aku coba memanggilnya. Mas? 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 Dan tiba-tiba, kulihat pintu bis itu terbuka. Jangan-jangan orang itu masuk ke dalam bis. Aku jadi sedikit curiga. Aku berniat akan melaporkannya pada petugas satpam yang berada di pos satpam. Takutnya dia itu pencuri atau mungkin entahlah, bisa seorang yang berniat jahat atau sebaliknya. Namun jika aku tinggalkan, takut orang itu malah kabur. Masih dalam kebingungan, tiba-tiba sekilas kulihat ada yang berlari di dalam bis. Hanya bayangannya saja. Jelas pikirku waktu itu, orang yang tadi aku lihat pasti di dalam bis. Akhirnya aku beranikan diri masuk ke dalam bis. Dengan perlahan, kuinjakkan kakiku masuk ke dalam bis tua itu. Kulangkahkan kakiku di arah tangga. Begitu masuk tangga, di situ aku disambut dashboard dan kursi pengemudi yang lusuh, kotor, dan berdebu. Aku lanjut berjalan dan semakin masuk ke dalam bis itu. Aku berdiri dan menatap ke dalam bis, sambil mataku mencari-cari di mana orang itu. Dengan nada mengancam, aku pun berkata, Woi, Mas, keluar tidak? Kalau tidak, saya laporkan satpam supaya Mas ditangkap. begitu gertakku yang menggema di dalam bis. Tidak ada pergerakan apapun. Kursi-kursi penumpang yang kosong itu seakan menatapku ngeri.
Di dalam sana cukup gelap, hanya terbantu sedikit cahaya dari gedung utama yang masuk ke sela-sela jendela. Aku beranikan diri berjalan perlahan untuk mengecek setiap kursi, mungkin dia bersembunyi di situ. Dari jajaran pertama, tidak ada apa-apa. Jajaran kedua, juga tidak apa-apa. Dan ketika jajaran yang ketiga, Astaga, beberapa langkah saja di depanku, aku melihat ada yang merangkak di antara bangku-bangku. Dari bajunya itu, terlihat seperti orang yang sama. Dia merangkak mundur membelakangiku. Tangannya bergerak-gerak seperti mencari-cari sesuatu. Ia meraba ke sana kemari. Dengan jantungku berdegup kencang. hei, kamu lagi ngapain? Lagi cari apaan? Saya laporkan satpam. Dengar tidak? Aku semakin curiga dan penasaran. Meskipun ada rasa takut ketika itu. Ketika aku tegur seperti itu, kulihat dia berhenti bergerak. Dan orang itu pun mulai berdiri dengan pelan. Dan ketika dia berdiri, Astaga, ya Tuhan. orang itu berdiri dan tanpa kepala. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung berlari keluar. Dan ketika akan keluar, pintunya susah sekali untuk terbuka. Aku coba sekuat tenaga untuk membuka pintu dengan menarik tuas pintu bis dengan doronganku. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh, lumayan keras suaranya, di dashboard dekat kursi pengemudi di sebelahku. Dan yang kulihat, "Mas, mau kemana?" Kulihat sebuah kepala tanpa badan di dashboard. Kepala seorang laki-laki dengan kepala yang berlumuran darah dan matanya melihat tajam ke arahku. Mulutnya menganga sambil berkata, "Mau kemana, Mas? Temani saya aja di sini." Aku pun langsung refleks menggedor-gedor pintu bis itu. Sambil berusaha memaksa untuk membuka pintu. Dengan bau busuk yang mulai tercium menyengat sampai membuatku ingin muntah. Dan akhirnya pintu bisnya pun terbuka. Seketika aku langsung berlari sekencang mungkin meninggalkan dan menjauhkan bis itu. Dan aku berlari masuk ke dalam ruangan dan mengambil barang-barangku untuk pergi. Aku tidak melanjutkan sisa pekerjaanku. Aku tidak menceritakan hal ini kepada teman-temanku. Hanya aku langsung pulang saja. Tetapi ketika aku akan pulang, ada satpam yang saat itu sedang bertugas menanyakan kepadaku kenapa wajahku begitu pucat. Orang itu adalah Pak Denny yang sudah cukup lama bekerja di kantor itu. Pak Denny menyuruhku duduk sebentar dengan memberi segelas air dan mencoba untuk menenangkanku. Pak Denny pun menceritakan sesuatu tentang bis tersebut. Dulu kala ada seorang kurir yang sedang mengantarkan barang menggunakan motor.
sang kurir di jalan mengalami kecelakaan. Dia ditabrak dari belakang, terlindas, dan menyebabkan kepalanya terlepas dari badan. Karena waktu itu si bis yang menabrak kurir tersebut, remnya blong. Dan bis yang menabrak sang kurir adalah bis yang terparkir di belakang sana. Mendengar cerita dari itu, bulu kuduk langsung berdiri sejadi-jadinya. Kata Pak Denny sudah tidak aneh jika mendengar suara gaduh dari arah bis itu, terutama pada malam hari. Ketika mereka mendengar itu, tidak ada yang berani mendekat. Konon itu adalah arwah dari kurir tersebut, yang kerap kali terlihat sedang mencari-cari kepalanya. Dan itulah yang kulihat di bis malam waktu itu. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Jangan lupa untuk mendengarkan cerita lainnya. Selamat malam.